Assalamualaikum sahabat LKBH SMSI Riau dimanapun Anda berada. Episode kali ini kita membahas tentang sengketa tanah yang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana salah satu pihak telah digabulkan gugatannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak dapat menguasai objek sengketa. Telah hadir narasumber kita kali ini yang memiliki pengalaman di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apa kabar Mbak Eka? Mbak Eka, bagaimana sebenarnya proses berperkara di PT UN? Jika kita bicara tentang proses berperkara di PT UN, tentu berperkara di PT UN itu diatur oleh hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Nah, mungkin proses yang dilalui itu jika seseorang ingin mengajukan gugatan, ya seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor tahun 86 itu, jadi mengajukan gugatan, terus kalau saat ini mengajukan gugatannya e-court, kalau sebelumnya bisa langsung manual ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, bisa melalui proses setelah masukkan gugatan, terus kemudian biasanya masuk ke ke panitra. Apakah akan ke panitra setelah melengkapi persyaratan-persyaratan, panitra nanti akan masuk namanya tahapan dismissal proses. Nah, pada tahapan dismissal proses ini, panitra ataupun ketua pengadilan akan mengabulkan atau tidak mengabulkan gugatan itu untuk diproses gitu. Apakah akan melanjut atau tidak gitu kan? Itu akan dinilai oleh panitra dan ketua pengadilan, biasanya panitra melanjutkannya kepada ketua pengadilan. Nah, kalau lanjut proses kita akan menerima panggilan sidang dan kita akan bersidang. Bedanya dengan hukum acara di pengadilan negeri, kalau di pengadilan negeri mungkin tidak, sedikit perbedaannya itu mungkin di pengadilan negeri tidak melalui proses dismissal dan tidak ada sidang persiapan. Nah, kalau di Pengadilan Tata Usaha Negara itu melalui proses yang tadi. Nah, juga proses sidang persiapan. Banyaknya di kalangan kita yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, pada sidang persiapan selalu menyebutnya dengan kata-kata agenda persidangannya itu dismissal proses yang mereka sebut. Tapi pada dasarnya itu bukan dismissal proses, karena dismissal proses itu ketika seseorang sudah dikabulkan berarti dismissal prosesnya sudah lewat. Namun masuk kepada persidangan persiapan. Nah, pada persidangan persiapan itu bedanya dengan sidang di pengadilan negeri, itu gugatan kita diperiksa oleh hakim. Nah, pada saat itu yang disebut dengan, kalau perdata biasa di pengadilan negeri, hakim bersifat pasif. Namun di perdata administrasi, itu hakim bersifat aktif, di mana hakim meneliti gugatan kita tentang objeknya, tentang kepentingan, kewenangan, dan tentang surat kuasa, itu semuanya diperiksa oleh majelis hakim. Apabila itu sudah sesuai, nah baru masuk kepada persidangan seperti biasa di pengadilan negeri. Nah, masuklah pada proses jawab menjawab, replik duplik, pembuktian, bukti surat dan saksi, masuk pada kesimpulan, kemudian juga putusan. Nah, perbedaannya dalam proses persidangan itu juga, nah namanya saja sengketa tata usaha negara ya. Pada sengketa tata usaha negara ini memang lebih penekanannya kepada administrasi negara, yaitu lebih kepada surat menyurat penekanannya. Nah, saksi juga dibutuhkan, tapi tidak terlalu banyak yang dibutuhkan seperti di pengadilan negeri, dan lebih mengutamakan tentang surat menyurat begitu. Apa saja yang menjadi objek sengketa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara? Yang menjadi objek dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu tentu katun ya, atau basicking. Namanya saja Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi yang menjadi objek di Pengadilan Tata Usaha Negara itu tentunya
keputusan suatu pejabat tata usaha negara yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berdampak kepada yang dikenai oleh objek tersebut. Nah, itulah yang menjadi objek di pengadilan tata usaha negara. Apakah keputusan pejabat tata usaha negara itu merugikan seseorang, sudah final, konkret, individual, dan merugikan seseorang. Nah, jika keputusan pejabat tata usaha negara tersebut merugikan seseorang, maka dia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Nah, misalnya nih, yang banyak diajukan di pengadilan tata usaha negara itu kepentingan masyarakat, misalnya terbitnya sebuah sertifikat. Nah, sertifikat itu dianggap objek tun karena merupakan suatu keputusan yang mengakibatkan kerugian mungkin bagi penggugat, sehingga dia mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Nah, itu dianggap katun gitu kan ya, gitu. Apabila sertifikat tanah telah dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara, bagaimana proses eksekusinya? Jadi masyarakat atau penggugat itu menggugat pembatalan sertifikat pihak ketiga ya. Dalam berperkara biasanya itu disebut tergugat intervensi, karena tergugatnya itu biasanya, kalau sertifikat itu biasanya BPN ya, karena BPN lah yang menerbitkan sertifikat. Nah, kalau sertifikat itu dibatalkan, gugatan penggugat dikabulkan dan berperkaranya sudah tahap akhir atau sudah ingkrah, maka yang menang atau penggugat atau masyarakat yang menang dapat mengajukan eksekusi di pengadilan tata usaha negara. Biasanya dalam prakteknya itu ketika unmanding ataupun apa, itu tergugat dipanggil yang mengajukan permohonan eksekusi, dan tergugatnya BPN itu biasanya dipanggil, dan disarankan untuk BPN oleh ketua pengadilan pada unmanding atau eksekusi tersebut untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. Misalkan ada masyarakat yang menggugat sertifikat tanah di pengadilan tata usaha negara. Gugatan dari masyarakat ini telah dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara dan berkekuatan hukum tetap. Namun, masyarakat ini tidak dapat menguasai objek sengketa. Bagaimana menurut Mbak Eka? Apa upaya hukum selanjutnya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut? Ya, masyarakat atau yang penggugat yang memenangkan gugatan tun tadi, di mana pihak lawan dia sudah dibatalkan suratnya, tentang kepemilikannya tetap memang harus ke pengadilan negeri tentang kepemilikan tanah tersebut, tanahnya. Namun jika dibatalkan sudah dibatalkan sertifikat lawan tersebut, maka sudah satu poin buat dia semakin kuat di pengadilan negeri begitu. Dari diskusi kita tadi, Mbak Eka, sebelum kita tutup episode ini, apa ada pernyataan closing statement yang akan disampaikan? Jadi begini, kalau sedikit saran saya bagi masyarakat ataupun penggugat gitu yang mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang memiliki sertifikat di atas tanahnya, sebelum ke pengadilan negeri, kalaulah lawan kita itu memiliki sertifikat lawan kita, kalau menurut saya, ini analisa saya ya, mungkin analisa kawan-kawan yang lain mungkin berbeda gitu ya. Kalau di pengadilan negeri, kalau sertifikat di pengadilan negeri itu kan berupa akta otentik, dan dia diakui, kekuatannya itu diakui penuh sebagai akta otentik. Nah, kalau kita nih penggugat hanya memiliki surat tanah SKGR, bukan sertifikat lawan sertifikat. Kalau sertifikat lawan sertifikat itu kan kedudukan imbang ya. Nah, dalam hukum itu kan sertifikat adalah hak milik tertinggi yang diakui oleh negara. Maka ketika seseorang berperkara di pengadilan negeri, kalau itu sertifikat lawan sertifikat itu maka seimbang. Namun kalau yang kita gugat itu kita memiliki surat SKGR atau SKT alas hak yang belum
ada peningkatan haknya. Nah, yang kita lawan itu sertifikat. Nah, kita tahu nih, sertifikat ini tidak sesuai dengan prosedur terbit dan keluarnya. Saran saya, lebih baik ke pengadilan tata usaha negara. Karena apa? Karena jika di pengadilan negeri, sertifikat itu akan dipandang hakim sebagai akta otentik. Namun, kalau kita berperkara di pengadilan tata usaha negara, maka yang dikaji atau dipelajari oleh hakim pengadilan tata usaha negara, keputusan pejabat tata usaha negara menerbitkan sertifikat tersebut, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak. Nah, kalau tidak, itu bisa dibatalkan kan. Nah, itu satu poin ketika kita menghadap ke pengadilan negeri. Namun, kalau kita langsung ke pengadilan negeri, kedudukan kita hanya punya SKGR, lawan akan berat sama kita. Karena dia memiliki alas hak itu yang diakui gitu kan, yang cukup kuat untuk diakui kan, diakui oleh negara. Sementara kita perlu membuktikan itu, dan mereka tidak perlu membuktikan ini lagi kan. Nah, untuk itu tuh lebih bagus di pengadilan tata usaha negara. Walaupun kadang-kadang nih menurut praktisi rekan-rekan kita advokat ataupun berperkara di pengadilan tata usaha negara itu untuk pembatalan surat itu dianggap banci gitu ya. Yang dieksekusi hanya suratnya, tanahnya gimana toh tetap ke pengadilan negeri juga. Namun begitu itu, tapi kalau kita menang bisa membatalkan sertifikat, maka ketika di pengadilan negeri kedudukan kita tuh bisa imbang gitu kan. Nah, terbukti bahwa surat dia ini. Namun kalau kita kedudukan hukum kita hanya memiliki SKGR ataupun SKT, sementara lawan kita memiliki sertifikat, itu cukup berat kan gitu. Walaupun bisa saja juga dibatalkan oleh hakim pengadilan negeri. Nah, mungkin kalau bahasa hukumnya di pengadilan negeri, hakim mungkin tidak mengatakan bahwa itu dibatalkan ya, karena dibatalkan itu ranahnya tun, tapi mungkin sertifikat itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Namun untuk membuktikan bahwa sertifikat itu untuk bisa meyakinkan hakim bahwa sertifikat itu ada kejanggalan, kesalahan, itu butuh perjuangan yang sangat alot karena kita perlu pembuktian yang kuat. Sementara pihak lawan yang memiliki sertifikat itu memiliki bukti yang autentik gitu, yang diakui oleh negara begitu ininya. Nah, itu saran saya tergantung sih kepada penggugatnya juga. Cuman kalau penggugat dalam posisi itu, saya sarankan seperti yang tadi gitu kan, gitu. Baiklah, sahabat LKBH SMSI Riau, dimanapun Anda berada, itulah dialog kita kali ini dengan Mbak Eka Medeli, salah seorang advokat senior di Provinsi Riau. Kesimpulan kita pada hari ini bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni sertifikat tanah, pembatalan sertifikat tanah, bukan objek tanah. Untuk objek tanahnya itu menjadi kewenangan dari pengadilan negeri. Demikian dialog hukum kita episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka telah hadir sebagai narasumber kami kali ini.